Yang saya hormati, saya banggakan Ketua BP3 Insinyur Sigit Sosianto Mong serta seluruh jajaran BP3, juga Ketua BPW Sulawesi Satsuya Dharma. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan pada beliau dan terus bisa mengawal kemenangan PKS di Sulawesi. Beserta seluruh jajaran. Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan dan Gorontalo, juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan narasumber kita Majen Barawan Eros Padipai. Terima kasih atas pembekalan pada alat-alat PKS dan kita semua yang hadir dalam kesempatan ini. Saya kira inilah tugas-tugas kita untuk melanjutkan apa yang diamanatkan oleh founding father kita, ya, 4 pilar MPR RI yang harus kita jaga bersama-sama. Juga para anggota DPRD provinsi, kota dan kabupaten se-Sulawesi, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Tentu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam kesempatan hari ini masih memberikan kesehatan pada kita semuanya. Ini udah berapa hari Bapak Ibu sekalian ini? 3 hari. Baru 3 hari. Baru 3 hari apa udah 3 hari? 3 hari. Jadi alhamdulillah ini saya kira walaupun 3 hari sudah duduk berlelah-lelah menerima berbagai pembekalan, saya kira ini adalah memang bagian dan kewajiban kita untuk merefresh. Saya kira kalau sisi materi mungkin sudah banyak yang diterima, tapi sarana BIMTEK ini saya kira yang sulit untuk didapatkan adalah menumbuhkan semangat kebersamaan untuk menuju pada kemenangan. Nah, ini yang sangat penting kita jaga. Jadi kolaborasi di antara kita, para anggota DPRD, nanti bisa bersinergi dengan anggota DPRD provinsi dan DPR RI. Itu yang disebut dengan kadang orang menyebutnya tandem untuk menuju kemenangan. Namun jangan juga orang mau tandem sendirian diambil. Saya sebagai presiden, saya di daerah pemilihan Jawa Barat 7, ya, Kabupaten Karawang, Bekasi dan Purwakarta. Saya juga nggak menginstruksikan bahwa seluruhnya harus tandem dengan saya, sehingga orang lain yang nyalek nggak kebagian. Tapi kita justru memerintahkan supaya semuanya berbagi. Agar kalau misalnya anggota DPR RI ya tandem dengan 1 anggota DPRD provinsi, ya, dan kemudian tandem dengan 6 atau 7 atau 5 anggota DPRD kota dan kabupaten, sehingga masing-masing insya Allah akan bergerak menuju kemenangan yang sama, ya. Jadi jangan tandem pada 1 orang saja sehingga yang lainnya sebagian suara, yang lain nggak bergerak. Nah, siap melakukan itu? Nah, saya yakin inilah sinergi di antara kita yang vertikal, ya, anggota DPRD kota kabupaten, provinsi dan DPR RI. Dan juga penting juga untuk kita menjaga kolaborasi horizontal. Jangan sampai kemudian kita berebut suara di satu tempat, sementara kita nggak pernah membentengi tempat ini dari partai lain masuk ke situ, sehingga kita berebut dan akhirnya orang membuat masyarakat bingung. Akhirnya masyarakat nggak memilih PKS tapi memilih partai lain yang kemudian menawarkan dia datang di satu masyarakat. Nah, oleh karena itu ini saya kira menjadi satu kebersamaan. Kalau ada sebuah tantangan masyarakat sudah didampingi dan itu udah full menjadi konsekuen dari calon anggota dewan yang satu, ya nggak perlu lagi ini kita percayakanlah pada calon anggota dewan yang satu ini, kemudian kita cari konstituen yang lain yang sedemikian masih banyak bertebaran di tengah masyarakat. Siap melakukan itu? Siap. Sehingga ini meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan di antara calon-calon kita. Ya, kita harus memperluas cakupan, memperluas pangsa pasar kita, memperluas konstituen kita. Sehingga dengan begitu, insya Allah suara PKS di 2024 insya Allah akan semakin
besar dan semakin banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau dari sisi semangat saya tidak meragukan semangat Bapak Ibu sekalian yang hari ini existing sudah menjadi anggota-anggota dewan, ya. Dan semangat itu terbukti khususnya tadi bagi emak-emak, ibu-ibu yang kalau main foto dengan Pak Anies Rashid Baswedan luar biasa. Kalau perlu Presiden PKS sendiri disingkirkan. Tapi kalau kemarin giliran Pak Anies belum datang dengan Presiden PKS dua, yang lain disingkirkan. Nah, jadi semangatnya itu luar biasa, ya. Semangat memimpin, mengomandoi, ini pun luar biasa. MC kita kehabisan suara karena semangat ewakonya yang luar biasa, ya. Nah, saya kira itu memang harus kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu harus all out. Jangan sampai kemudian kita melakukan nggak keluar seluruh ekspresi yang kita miliki. Sehingga apa? Ya potensi-potensi pendanaan yang kita miliki ya nggak dikeluarkan ala kadarnya saja. Potensi kekuatan fisik kita yang harusnya kita masih mampu, misalnya anak-anak muda ini bisa dari subuh sampai jam berapa? 10 malam, ya lakukan itu. Ya. Kalau yang udah agak tua sedikit ya mulai dari olahraga pagi. Ya. Tapi saya salut dengan para jenderal yang memang walaupun secara usia itu sudah lebih tua dari saya misalnya, tapi ini enggak semangatnya enggak ketemu. Ya, saya lihat Pak Heros begitu. Yang sudah gabung dengan kita lebih awal, Pak Adam Terjatut, itu kalau seandainya rapat-rapat, dia paling datang duluan, nggak pernah meninggalkan rapat sampai akhir penutupan, padahal dia seorang jenderal. Nah, jadi ini terbukti ya. Kenapa? Rupanya memang rahasianya ada pada dua hal. Pertama, keteraturan dalam menjaga olahraga dan menggerakkan tubuhnya. Jadi habis subuh sampai jam 7 di olahraga. Dan yang kedua, ya ini keteraturan dalam menjaga pola makannya. Pola makannya kalau Pak Adam diatur ya 7-1-7. Ya, jadi jam 7 pagi sarapan, jam 1 baru makan siang, dan jam 7 malam makan malam. Dan makannya pun diatur juga. Dia hanya maksimal 3 sendok nasi, 1 sayur dan 2 lauk. Sampai begitu. Nah, tahannya nih, tahan. Apalagi melihat contoh kan, wah, nggak tahan gitu loh, contoh gitu ya. Jadi kamu ada keberkahan lah. Nah, saya pada zamannya Pak Tifatul itu katanya waktu podcast sama saya semenjak jadi presiden PKS kata Pak Tif, berat tubuh saya berkurang. Tapi kemudian saya mencanangkan politik silaturahim. Ternyata berat tubuh saya naik. Kenapa? Karena ketika ada tamu saya menjamu, ketika saya bertamu dijamu orang yang lain. Iya, makan terus. Dan repotnya kalau bertamunya satu hari bisa 7 kali. Ya, sana sini. Banyak juga jamuan yang harus dinikmati. Nah, itulah konsekuensinya ya tubuh harus bertambah. Makanya saya berusaha juga untuk mengeluarkan karena tadi harus lebih banyak gerak. Ya, biasanya kalau di rumah saya suka renang, ya kadang-kadang 500 meter, kalau pagi ada bisa sampai 1 kilometer, ya. Nah, atau juga bersepeda, ya, atau berjalan kaki. Nah, ini saya kira sarana bagi kita. Karena sebulan yang lalu saya diberitahu oleh salah seorang dokter, Pak Presiden, tahu nggak apa penyakit yang mematikan dalam kesempatan akhir-akhir ini? Waduh, nggak tahu sih, jantung, salah. Rupanya penyakit yang mematikan itu adalah, kata anak muda sekarang itu, malas gerak. Ya. Itu ketika orang malas bergerak, ya akhirnya pola makan juga nggak diatur dengan baik, ya akhirnya banyak penyakit yang menghinggapi. Saya kira kita masih di kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk mengenangkan PKS
Ya, sehingga mari kita jaga visi kita sebagai modal utama untuk kita bisa berjuang memenangkan PKS. Siap sehat? Siap menang? Bapak Ibu saudara sekalian, tentu harapan-harapan ini sejalan dengan apa ekspektasi dari masyarakat negeri kita. Ya, bahwa kemenangan demi kemenangan yang kita capai, ya seperti tadi sampaikan juga oleh Pak Jenderal Heros, itu bukan untuk kita sendiri, ya, tetapi ini justru untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini. Kalau kita menentukan pilihan kepada Pak Anies Rashid Baswedan, ya itu pun bukan tanpa alasan, karena kita meyakini Pak Anies Rashid Baswedan insya Allah sosok yang tepat, punya kredibilitas, punya integritas, punya kapasitas untuk menjadi pemimpin nasional di tahun 2024. Ya, ya ini yang harus kita kita usahakan itu. Nah, tinggal kita ikhtiar. Kan banyak wartawan nanya di situ, Pak Anies siapa cawapresnya? Ya nanti tunggu aja waktunya. Ya. Jadi kita juga tinggal menunggu aja waktu yang tepat, karena juga pasangan-pasangan yang lain juga belum juga menentukan wakilnya sampai dengan hari ini, ya. Dan biasanya untuk penentuan wakil biasanya menjelang akhir itulah yang sangat menentukan, ya. Kadang-kadang nggak terduga, ya, yang awalnya nggak diunggulkan, tiba-tiba di akhir jadi diunggulkan, ya. Nah, jadi kita percayakanlah pada Pak Anies Rashid Baswedan. Siapa tahu Pak Anies Rashid Baswedan ini, wah ini sosok yang mendampingi saya harus yang lebih besar dari saya. Insya Allah ada di ruangan ini, ada Pak Sigit Sosiatomo. Ya. Oh, insya Allah saya ingin jenderal yang mendampingi, yang ramping tapi gesit. Ini ada Pak Heros Padupahe. Ya. Nah jadi kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan ya takdirnya yang terkini dari Pak Anies Rashid Baswedan, Presiden PKS menang. Siap? Nah, ini yang harus kita lakukan terus. Oleh karena itu bergeraklah terus dari mulai sekarang. Ya, jangan sampai kemudian kita berleha-leha. Ya, saya sering mengingatkan ke berbagai kalangan, jangan sampai kemudian kita di 2024 kita justru menyesal. Menyesalnya kenapa? Karena kita hari ini nggak bekerja. Karena kita hari ini nggak mengecor kursi-kursi kita. Ya, saya sedikit ada pelajaran ketika kemarin saya diberi kesempatan oleh Allah untuk berkunjung ke Istana Alhambra di Spanyol. Istana itu begitu megah dan dibangun, dikuasai itu selama 500 tahun. Tapi ketika kemudian Sultan Muhammad Az-Zadar kemudian terpaksa harus keluar karena kekalahannya, dia menyerahkan kunci istana itu, ya. Nah, saat diserahkan kunci istana itu masih utuh, nggak ada bekas-bekas serangan meriam dan sebagainya. Beda dengan yang di Istanbul, ya, benteng Konstantin itu banyak yang hancur karena memang serangan-serangan meriam. Kalau istana Alhambra proses utuh masih seperti sedia kala. Nah, akhirnya Sultan Muhammad Az-Zadar keluar dari istana itu untuk menuju Afrika Utara. Bersama keluarganya keluar sampai di sebuah bukit, beliau membalikkan tubuhnya melihat istana yang indah itu, megah itu, tanpa terasa. Akhirnya matanya mencucurkan air mata dan menangis terseduh-seduh. Ya. Disitulah diingatkan betul oleh ibundanya yang bernama Aisyah. Kata ibundanya, menangislah terseduh-seduh wahai anakku, ya, seperti perempuan terhadap apa yang tidak bisa kamu pertahankan sebagai seorang laki-laki mempertahankan istana. Jadi jangan sampai nanti di 2024 kita menangis karena hasil-hasil kita yang ternyata nggak sesuai dengan harapan kita. Kursi-kursi kita jadi lepas, kenapa? Karena kita nggak menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Ya, ini yang saya ingin ingatkan dan termasuk pada diri saya, karena saya juga harus menjaga kursi di daerah pemilihan saya. Ya memang harus berbagi,
sementara satu daerah pemilihan saya yang diamanahi di daerah Jawa Barat 7, ya, tapi daerah pemilihan saya juga diminta untuk mensukseskan seluruh Indonesia. Terus harus datang ke sana sini. Nah, bagaimana dengan daerah pemilihan saya? Nah, itu saya juga meminta, saya bikin tim sukses. Saya juga mengamanahkan agar tim sukses ini bekerja dan kemudian ya tanpa kehadiran saya juga bisa menambah, memperbanyak suara-suara. Nah, jadi ini harus dilakukan oleh kita semuanya. Jangan kemudian mengandalkan kemampuan sendiri diri kita. Kita nggak membuat tim sukses, akhirnya nggak mampu menghitung berapa sesungguhnya potensi suara yang ada pada diri kita. Nah, ini yang harus kita coba rencanakan dengan baik. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah sekali jadi anggota dewan, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, dan mudah-mudahan pengalaman-pengalaman itu akan semakin mematangkan kita bahwa insya Allah kita siap untuk memenangkan PKS di 2024. Siap? Siap. Allahu Akbar. Kita siap untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Siap? Siap. Merdeka! Merdeka! Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, bimbingan teknis untuk para anggota DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Sulawesi, dengan ini saya nyatakan secara resmi ditutup. Selamat berjuang dan selamat pulang kembali ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan, kita saling berdoa, mudah-mudahan Allah takdirkan kemenangan pada PKS, pada kita semua yang hadir untuk menjaga kursi-kursi kita, dan kepada Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Nasrullahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Partai Kesejahteraan yang telah memberikan perjalanan kepada kita dan sekolah itu pasang seharusnya. Bapak Ibu